Selamat malam. Bencana erupsi Gunung Semeru yang terjadi beberapa waktu yang lalu menyita banyak perhatian. Antusiasme masyarakat untuk ikut serta membantu para korban bencana begitu besar. Penggalangan dana yang dilakukan, masyarakat kadang ditunggangi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yang mencari kesempatan dalam kesusahan. Lantas, bagaimana upaya dari pemerintah untuk menghadapi penumpang gelap dan bagaimana update bantuan untuk para korban erupsi Semeru? Bersama saya Mediana, inilah Dialog Nasional NTV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa NTV dimanapun Anda berada. Apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Baik, hari ini Dialog Nasional dengan topik upaya pemusatan bantuan korban erupsi Gunung Semeru. Seperti yang kita ketahui, Sabtu kemarin 4 Desember 2021, pemirsa, ada bencana erupsi Gunung Semeru yang menjadi perhatian kita semua. Banyak masyarakat yang antusias untuk bisa mengirimkan bantuan, tentunya untuk bisa mengirimkan hal-hal yang dibutuhkan di lokasi bencana. Nah, hari ini saya akan berdialog dengan dua orang tamu yang sudah hadir di studio NTV. Kita akan berbicara soal upaya pemusatan bantuan korban erupsi Gunung Semeru. Saya sapa terlebih dahulu, di studio sudah hadir Bapak Mujito SKM Mkes, Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Banyuwangi. Selamat datang Pak Mujito, apa kabar? Selamat datang, alhamdulillah baik. Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir di studio NTV. Kemudian saya sapa juga Bapak Untung Hermawan. Beliau ini merupakan Ketua Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama atau LPBI-NU, nggih Pak nggih? Ya. Selamat datang Pak Untung. Selamat apa datang, kabar? Mbak. Alhamdulillah baik, masih luar biasa. Masih luar biasa. Hari ini terima kasih banyak sudah berkenan untuk hadir, meluangkan waktunya untuk bisa berdialog bersama saya. Dan Pak Mujito, Pak Untung, malam hari ini kita akan ngobrol soal upaya pemusatan bantuan korban erupsi Gunung Semeru. Kalau pertama kita akan ngobrol soal update-nya seperti apa Pak Mujito. Soal bantuan Semeru sejauh ini seperti apa update-nya? Alhamdulillah kami teman-teman kami juga lagi sekarang di sana ya di Semarang di Lumajang ya. Di Lumajang untuk membantu itu. Pada saat tanggal 4 Sabtu itu Semeru meletus, maka kami langsung bertindak dengan cepat. Sabtu kita kumpulkan teman-teman apa yang bisa kita berbantuan ke sana, sehingga hari Minggu itu kita langsung mengirimkan tim, termasuk peralatan dan sebagainya. Timnya itu dari BPBD itu kami 5 orang, kemudian dari Tagana itu 10 orang, kemudian dari Dinas Kesehatan itu 4 orang. Ya. Jadi lengkap di situ, kita bawa ambulan, bawa mobil rescue, bawa mobil dapur umum juga, bawa mobil ranger. Gitu. Kita datang ke sana, bawa termasuk di dalamnya kita juga ikutkan 100 paket sembako. Jadi selain bantuan tenaga juga ada bantuan bahan pokok yang dikirimkan. Bahan pokok, termasuk APD juga. APD itu masker dan lain-lain kita kirim ke sana. Jadi kita sangat ingin cepat-cepat menanggapi terkait dengan musibah yang ada di saudara kita di Lumajang itu. Ya. Sampai hari ini masih bertahan di sana, Pak? Sampai hari ini masih bertahan di sana. Ada 3 yang sudah kembali karena harus ada tugas-tugas lain. Yang lain masih di sana. Nanti itu akan rolling kah atau bagaimana sistemnya nanti? Nanti kita lihat situasi. Sekarang ini kan di sana masih ada letupan-letupan kecil katanya ya, sehingga kalau memang itu nanti sudah reda dan sudah selesai ya balik lagi. Setidaknya mereka kita pasang di sana sampai 5 hari.
Nanti setelah 5 hari akan kita evaluasi apakah masih perlu kita tambah, kita kurang atau kita rolling. Nanti gitu ya. Jadi seperti itu update yang diberikan oleh Pak Mujito terkait bantuan untuk Semeru sejauh ini seperti apa begitu ya. Kemudian Pak Untung dari LPBI sendiri, Nahdlatul Ulama, apa yang sudah dikirimkan ke lokasi Pak sejauh ini? Baik, terima kasih Mbak. Begini, setelah kejadian tanggal 4 sore itu, sebetulnya kejadian ini mengagetkan banyak pihak sih, banyak pihak karena kok begitu dahsyat, begitu besar. Dan pada saat itu pula kami mengirim relawan untuk memantau lebih awal, juga untuk pemetaan awal apa yang nanti bisa dilakukan oleh PCNU, bantuan apa yang lebih tepat di sana. Jadi mulai hari itu hingga saat ini, hingga tanggal hari Selasa ini, mulai Sabtu malam belum pulang. Belum pulang, iya, belum pulang, masih bertahan di sana untuk mengupdate informasi apa yang lebih tepat nanti dilakukan di sana. Ya. Pemetaan ya, jadi untuk pemetaan. Dikirim ke sana sampai hari ini masih bertahan untuk update terus apa yang dibutuhkan, kemudian yang harus dikirim sesegera mungkin itu apa gitu ya Pak Untungnya? Iya, yang istilahnya yang paling tepat itu apa nanti. Oke, itu tadi update soal bagaimana LPBI, kemudian BPBD juga update-nya seperti apa sejauh ini sudah dijelaskan oleh Pak Mujito dan Pak Untung. Kemudian apa yang dilakukan Pemkab sendiri Pak untuk membantu masyarakat terdampak di sana? Seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa kita gerak cepat terkait ini, kita kirim tim, kirim peralatan dan sebagainya. Kemudian kita akan menggalang bantuan dari masyarakat juga, semua SKPD, ASN maupun non ASN itu kita galang, kita bentuk posko di BPBD sana untuk menerima bantuan. Ya, bantuan ya berupa alat-alat kebutuhan pokok, ya, tidak termasuk uang. Ya. Jadi kita bentuk posko, kita himbau semua SKPD untuk menyalurkan bantuan melalui satu pintu di BPBD. Seperti itu. Satu pintu. Jadi ASN juga dikerahkan untuk bisa membantu seperti itu ya. Betul. Pak Mujito ya. Memang perlu digarisbawahi jangan berbentuk uang seperti itu. Karena rawan nih kalau yang bersifat fresh money seperti ini. Kalau di NU Pak Untung, ini kan ada yang namanya Lazisnu gitu ya Pak ya. Nah kalau Lazis ini yang ngurus penggalangan dananya, terus kemudian LPBI ini lebih ke lapangan begitu ya Pak Untungnya? Kalau LPBI itu sendiri lebih pada manajemen bencananya, lebih pada manajemen bencananya, artinya siapa berbuat apa, kebijakannya ada di kami. Contoh tentang pendanaannya. Pendanaannya di kami, LPBI tidak ada regulasi untuk mencari-cari dana. Jadi yang bagian mencari dana adalah Lazisnunya. Lazisnu bagian mencari dana, mencari dananya juga nggak ribet-ribet narik di tengah jalan juga tidak, hanya di jamaah sendiri gerakan selesai. Kemudian ada pula namanya LKK NU, Lembaga Kesejahteraan Keluarga NU, itu nanti kita terjunkan di sana sebagai pendamping atau mendampingi masyarakat yang trauma dengan kejadian itu. Kalau istilah dulu trauma healing, nah sekarang membantu di psikososialnya. Iya, secara psikologis kita dampingi mereka agar traumanya tidak semakin menjadi. Ini belum beberapa masalahnya, baru hari keempat, hari kelima, hari ketujuh mereka sudah oleng. Mereka sudah oleng. Kok saya nggak pulang-pulang ke rumah? Ini butuh pendampingan yang serius. Ya, diantaranya itu. Jadi kita memang berkolaborasi lintas lembaga di NU. Ada lembaga kesehatan juga. Nanti begitu skemanya. Berarti memang tim-tim yang ada di LPBI ini terlatih semua gitu ya Pak Untung ya? Insya Allah kita siapkan tenaga-tenaga yang sudah terlatih Pak. Iya, sudah handal lah boleh dibilang. Untuk yang tim Sarefak
pencarian dan iya. Pencarian kemudian dan evakuasi. Pencarian dan evakuasi kita juga ada tim yang sudah terlatih di sini. Kita tidak bisa terburu-buru untuk menurunkan relawan khususnya SDM-nya, Mbak, karena ini adalah bencana gunung api. Betul. Berbeda dengan banjir. Kalau banjir, sekali banjir lewat, semua masyarakat sudah bisa berbondong-bondong untuk bahu-bahu membantu di situ bisa. Tapi kalau ini letupan-letupan kecil, erupsi-erupsi kecil, getaran-getaran kecil masih ada. Betul. Ini mengkhawatirkan banget. Yeah. Jadi kalau saya mengirim tenaga yang asal-asalan, malah ada musibah di dalam bencana. Begitu, kira-kira begitu, Pak. Jadi memang Lazisnu ini yang menggalang dananya, begitu ya. LPB ini bagian manajemen bencananya, teknis begitu ya, Pak, ya, di lapangannya seperti apa, begitu. Oke, kalau sejauh ini, Pak, dari BPBD sendiri yang sudah yang sudah dikirim ada 20 kalau tidak salah. Ada paket sembako 100 paket gitu, kemudian juga APD, masker dan sebagainya. Itu ya alat-alat yang dibutuhkan memang di sana. Sampai kita ngirim juga tadi saya sampaikan mobil dapur umum. Mobil dapur umum. Karena di sana pastilah membutuhkan hal itu. Dan juga kita tentu terkoordinasi dengan BPBD Jawa Timur, BNPB juga, sehingga mereka yang mengkoordinasikan. Mereka melihat situasi, kemudian apa yang diperlukan disuarakan ke kami. Bagi kami yang sebetulnya suruh nunggu sebetulnya. Mereka yang melihat situasi dulu, apa yang diperlukan, mereka menggerakkan kita. Supaya tidak bertumpuk. Ya, yang satu misalnya semuanya bawa sembako, tapi yang lain tidak jadi sehingga seperti itu supaya dipetakan di sana sehingga kita sambil nunggu juga sambil nggalang bantuan. Nah, setidaknya kita memang harus satu komando supaya tadi itu nggak numpuk semuanya sembako, semuanya pakaian semuanya, sehingga supaya bagus lah begitu ya, Pak, ya. Sama dengan di sisi medis juga, mereka juga memetakan kalau perlu tenaga kesehatan yang model bagaimana. Apakah dokter-dokter khusus penyakit kulit, karena adanya kombusio itu luka bakar di sana ya. Apakah itu yang perlukan atau penyakit lain dan sebagainya. Sehingga semua sudah ditata lah. Kita ini sudah bagus kok Indonesia ini ya. Oke, terima kasih Pak Mujito, Pak Untung, dan bencana ini juga mengundang banyak antusias masyarakat untuk mau membantu gitu ya, Pak, tapi kemudian menggalang dana ini rawan sekali penumpang gelap. Bagaimana soal penggalangan dana ini nanti kita akan bicarakan di segmen kedua. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah pariwara berikut ini. Anda masih menyaksikan Dialog Nasional NTV, kita masih ngobrol soal upaya pemusatan bantuan korban erupsi Gunung Semeru. Pemirsa masih bersama Bapak Mujito dan Bapak Untung Hermawan. Pada kesempatan kali ini, kalau kita lihat di jalan Pak, hari kedua bahkan hari Minggu ya itu, sudah banyak nih teman-teman yang ada di lampu merah di jalan-jalan ini sudah menggalang dana menggunakan kardus begitu ya. Kemudian sampai hari ini mungkin juga banyak kita temui. Mungkin tadi perjalanan kemari Bapak melihat juga, Pak Untung juga melihat
kawan-kawan ini menunjukkan aksi solidaritas untuk membantu para saudara kita yang ada di Lumajang yang terdampak erupsi Gunung Semeru. Antusias masyarakat ini tentu baik ya Pak Mujito, Pak Untung. Tapi kemudian yang ingin saya tanyakan adalah ada tidak sih pengawasan dari BPBD sendiri terkait fundraising ini atau penggalangan dana ini? Ya, begini, ya alhamdulillah dulu teman-teman ini masih antusias ya. Antusias menggalang dana dari masyarakat untuk saudara-saudara kita yang ada di Lumajang. Ini saya acungi jempol apresiasi sebetulnya ya. Sesuai dengan regulasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 27, kemudian turun Perpres Nomor 21 Tahun 2008, kemudian juga disusul Peraturan Kepala BNPB Pusat itu Nomor 7 Tahun 2008 itu. Pemberian bantuan itu kalau di pusat BNPB, di provinsi itu BPBD provinsi, di kabupaten itu BPBD kabupaten. Ya. Nah, jadi pemberian bantuan itu satu pintu, ya satu pintu di situ di BPBD. Nah, bagi teman-teman yang dengan sukarela untuk menggalang bantuan di masyarakat melalui ada di jalan-jalan gitu ya, perempatan dan sebagainya. Kami mohon untuk dengan baik memanfaatkan itu. Artinya maksudnya begini, jangan sampai dana masyarakat yang sudah dihimpun itu tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya, tidak disalurkan ke para korban dengan benar dan tepat dan benar. Artinya nanti teman-teman itu harus wajib melaporkan kegiatannya ke kami, ya ke kami. Bekerjanya di mana, galang bantuan di mana, dapatnya berapa, disalurkan kemana, berapa dan sebagainya. Itu supaya satu tertib, dua itu kita tahu ini masyarakat Banyuwangi udah nyumbang ke teman kita yang lagi kena musibah itu kelihatan kan nominalnya. Dan ini lewat Dinsos, Dinas Sosial tadi menyampaikan bahwa bagi mereka yang ingin menggalang bantuan harus memiliki rekomendasi dari sana, gitu ya, dari Dinsos itu. Nanti kita akan koordinasi ke dalam terkait ini supaya ini tertata dengan baik, supaya tidak dalam tanda kutip ada yang memanfaatkan dengan cara yang kurang bagus, ya. Kita apresiasi teman-teman. Ya. Tapi sebetulnya ada nggak Pak Mujito regulasi yang mengatur gitu? Kalau misalkan saya dari komunitas kemudian ingin menggalang dana begitu, biar diketahui juga oleh BPBD nanti hasilnya bisa dipusatkan seperti itu. Regulasi yang mengatur ada nggak sih Pak? Regulasi yang mengatur seperti yang saya sampaikan tadi itu di perundang-undangan maupun perpres dan perlak itu bantuan yang tertera di sana dicantumkan tidak termasuk uang di situ. Hanya bantuan kebutuhan dasar. Bantuan kebutuhan dasar itu ya tentu sembako, pakaian, alat-alat rumah tangga, alat-alat untuk masak dan sebagainya dan lain sebagainya itu tidak ada di dalamnya berupa uang, karena uang itu kan memang beda, kebutuhan dasar ya, tapi kalau uang itu mungkin ya bisa untuk nyambung hidup setelah itu, gitu ya. Dan itu rawan apa namanya? Rawan dicurigai ya. Rawan penumpang gelap. Rawan penumpang gelap. Gitu. Karena memang kayak seperti hari Minggu atau Senin kalau tidak salah begitu ya. Saya lewat di salah satu ya adalah lampu merah seperti itu. Kemudian ada juga tuh masyarakat yang bawa kardus tapi nggak jelas gitu, atributnya tidak jelas dari mana, nggak pakai seragam atau bagaimana, kaos oblong gitu aja Pak Mujito. Kan ini ya namanya manusia seuzon ya Pak ya. Ini dari mana? Kemudian nanti dananya sampai nggak ini ke saudara-saudara kita yang ada di Lumajang kayak gitu. Betul. Kalau Pak Untung melihat aksi solidaritas teman-teman yang seperti ini tapi kok sepertinya tidak meyakinkan, ini gimana Pak Untung? Begini, kalau menurut saya kegiatan sosial dalam tanda kutip seperti ini memang rawan, Mbak. Memang rawan, apalagi atributnya tidak jelas, ini dari mana itu tambah tidak jelas. Mereka itu sepertinya itu memanfaatkan situasi. Betul. Isunya ini isu besar, menarik banget untuk
mengundang simpati. Tapi alhamdulillah untuk di kami Mbak, saya akhirnya lebih kepada organisasi saya. Insya Allah kalau bukan insya Allah lagi dalam hal ini, kalau di Lazisnu semua sudah terukur dan sumbangannya itu memang benar-benar mereka sukarela dari komunitas sendiri di dalam pengajian itu sendiri. Dan tidak hanya itu, pertanggungjawabannya kapanpun, hari ini pun diminta pertanggungjawaban, siap Bapak. Kalau Lazisnu siap, kapanpun siap untuk mengurangi hal-hal yang seperti itu. Dan legalitasnya kalau lewat Lazisnu sudah lebih jelas, tidak diragukan lagi. Jadi begitu Mbak. Ya perkara yang di luar ada yang mencurigakan atau urusan mereka sudah. Yang penting apa yang kami lakukan, apa yang kami perbuat di lingkungan kami, di organisasi kami, legal secara negara maupun secara syariah, kira-kira begitu. Terima kasih Pak Untung dari LPBU. Berarti Pak Mujito memang kalau dari BPBD sendiri ada ya pemusatan bantuan untuk erupsi Gunung Semeru ini? Betul, ada. Kami sedang mendirikan posko di sana. Kalau teman-teman NTB mau ngasih sembako dan sebagainya, kebutuhan dasar ya, ayo datang ke posko kami di BPBD. Ke posko BPBD Banyuwangi. Baik. Kemudian Pak Mujito, upaya nih yang bisa Pak Mujito berikan untuk menghindari lah istilahnya penumpang gelap seperti ini. Apa upaya yang bisa dilakukan dari BPBD? Tentu begini Mbak ya. Sekali lagi kami apresiasi teman-teman yang sudah menjadi relawan itu ya, mencari golongan penggalangan dana dan sebagainya. Tentu nanti kita berupaya untuk itu tertib ya, tertib. Pemkab punya Satpol PP misalnya. Nanti bagi yang mereka yang dalam tanda kutip kurang terorganisasi liar ya, kalau organisasinya ada jelas kan, teman-teman dari Lazisnu, dari PCNU, ada teman-teman dari misalnya Laskar Nusantara, itu kan seragamnya dan sebagainya jelas dia, dan sehingga kita bisa dengan mudah mengkoordinasikan itu. Nah, tapi bagi masyarakat yang kadang-kadang ya asal pokoknya di perempatan, kemudian ada kesempatan untuk ini, nah, itu yang kita akan tertibkan. Ya, dan juga kan ada teman-teman mahasiswa juga itu turun ya, alhamdulillah teman-teman ini belajar berempati ya kepada saudara-saudara yang di sana. Tapi tentu mereka pasti sudah tahu tata cara dan sebagainya, pelaporan dan sebagainya. Mudah-mudahan itu ditaati betul. Ya sebenarnya itu oknum sih Pak ya, Pak Mujito ya, yang betul, menyebabkan penumpang gelap ini kan oknum 1-2 orang saja. Kemudian kalau ada ormas nih yang ingin melakukan penggalangan dana, bagaimana hal-hal yang harus dilakukan? Apa yang sebaiknya harus dilakukan? Kami minta mereka untuk berkoordinasi dengan kami, berkoordinasi sehingga kita tahu, ormas ini mereka setidaknya membuat surat pemberitahuan ke kami bahwa kami mempunyai aktivitas penggalangan dana di sini, ya, dan tentu dengan secara periodik melaporkan hasil penggalangan dana. Dan mereka juga akan menyalurkan kemana kalau memang itu ada beberapa untuk operasional, misalnya beli es karena panas anak-anak itu ya, kemudian it's okay, asal semuanya jelas di situ. Ya. Berkoordinasi dengan BPBD sebagai pemangku kepentingan terkait dengan pemberian bantuan bencana. Oke, kalau tadi Pak Mujito juga sudah memberikan penjelasan soal bagaimana sih upaya yang bisa diberikan BPBD untuk menghindari penumpang gelap seperti itu. Kalau dari LPBI misalnya Pak Untung Hermawan, bisa nggak juga memberikan gimana sih caranya biar kita tidak ditunggangi penumpang gelap dalam hal penggalangan dana ini? Itu memang hal yang tidak mudah gitu Mbak. Tidak bisa dielakkan juga ya Pak? Tidak bisa dielakkan juga, ya satu-satunya jalan kalau menurut kami ya penegakan disiplin itu sudah, kalau regulasinya berbunyi seperti apa ya harus ditegakkan itu sudah bersama bareng-bareng penegak perda, Satpol PP dan lain-lain itu.
Atau mungkin juga bisa menyerahkan bantuan ke organisasi terpercaya, Lazisnu misal, atau langsung dipusatkan ke BPBD kan bisa ya Pak Mujito ya. Karena kalau kita cek bukan Instagram tapi grup WA itu banyak sekali flyer, meme yang isinya silakan donasi ke ke ini begitu ya. Bingung nih, ini grup satu ada sendiri juga, betul. Grup satunya juga ada sendiri. Mau pilih yang mana gitu kan bingung juga kita akhirnya. Betul. Ya tahu-tahu dana nyelonong aja masuk ke rekeningnya kan repot juga itu. Tahu-tahu nggak nyampe aja ke sana, tidak teralokasi dengan baik juga. Memang repot. Jadi ya kita himbau untuk masyarakat sekarang harus semakin cerdas ya. Harus cerdas kemana dia memang kalau punya hati ingin membantu harus tahu salurannya. Misalnya NTP nih buka rekening tuh bantuan. Kayak di televisi nasional lainnya kan begitu ya. Nah, itu kan secara kan teraudit jelas kan berapa jumlahnya, itu kan rekening teraudit karena sesuai dengan peraturan saya agak lupa dari Permenkyu itu setiap penggalangan dana masyarakat, dana publik itu harus terlaporkan dengan dengan baik dan diaudit nanti. Ya, tidak boleh orang itu secara tidak tiba-tiba mengambil dana masyarakat dan tidak terlaporkan secara benar. Itu sebenarnya diaudit oleh gitu. Diaudit ya Pak ya. Iya, jadi memang diaudit. Semuanya harus jelas juga, transparan. Paling kan ini soal bencana begitu kan. Betul. Dana yang kita galang ini untuk kemaslahatan banyak orang seperti itu. Dan tadi sudah kita bahas juga antusias masyarakat untuk membantu dengan menggalang dana. Ya tidak ingin menuduh, tapi ada juga mungkin yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penggalangan dana tapi tidak disalurkan seperti itu. Dan sekali lagi memang dari BPBD ini ada pemusatan bantuan begitu ya. Betul. Kemudian apakah bantuannya ini harus berupa uang Pak? Nah, seperti saya sampaikan tadi bahwa bantuan yang dimaksud bencana itu kalau yang diatur dalam undang-undang itu adalah bantuan kebutuhan dasar. Bantuan kebutuhan dasar. Bantuan kebutuhan dasar. Apa sih kebutuhan dasar itu? Tentu uang tidak termasuk di dalamnya, kecuali uangnya itu dibelikan bantuan dasar. Intinya inti itu kan? Ya, intinya inti. Jadi bantuan dasar itu ya sembako, jelas sudah orang butuh sembako. Kemudian ini alat-alat masak. Ya. Karena sembakonya ada, alat masak nggak ada, bingung nanti, nggak dimasak. Kemudian pakaian. Karena biasanya pakaian udah ketinggal di rumah, dia nggak bawa apa-apa itu. Ya. Jangan lupa juga itu pampers gitu-gitu ya, kebutuhan dasar lah semua. Kebutuhan dasar itu tentu ya kebutuhan dasar manusia. Ya. Pakaian, sandang, pangan, papan. Sandang, pangan, papan. Gitu ya. Kemudian menyikapi ini Pak Mujito, banyak pesan berantai nih yang beredar di WA group gitu ya. Ada pesan bahwa sudah kalau untuk barang sudah ditutup, ini yang dibutuhkan fresh money, yang dibutuhkan adalah uang begitu. Menyikapi pesan berantai seperti itu bagaimana? Sekali lagi masyarakat sekarang harus lebih cerdas ya. Melihat sesuatu pesan-pesan yang nggak jelas, yang hoax ya, itu mereka tentu memanfaatkan tadi tanda kutip memanfaatkan situasi ini untuk mendapat keuntungan dengan menyampaikan berita bohong bahwa makanan sudah nggak diperlukan lagi, sembako nggak perlu lagi, yang perlukan uang. Kalau Anda uang, tolong kirim ke rekening ini. Nah itu kan bisa jadi ini orang yang memang memanfaatkan. Kalau sembako itu tentu ya oke lah untuk 7 hari ke depan di sana masih memang ada berita kita cukup nih sembako. Tapi apakah hidup hanya cuma 7 hari? Gitu ya. Nah, bisa jadi ya tahan dulu memang kalau 7 hari ini ada ya nanti lagi disumbangkan ke sana setelah 7 hari dan sebagainya. Pastilah sana masih sangat memerlukan itu. Iya. Kalau uang berbahaya. Pak Untung pernah nggak mendapatkan broadcast message seperti itu, pesan berantai nih di WA? Sudah tidak membuka bantuan berupa barang gitu, yang dibutuhkan sejumlah uang dikirim ke rekening ini, waduh begitu. Pernah nggak mendapatkan pesan berantai seperti itu? Menyikapinya juga seperti apa? Siap.
Jadi kalau pesan-pesan yang dalam tanda kutip ngaco itu memang berkeliaran kalau situasi seperti ini, Mbak. Tapi ya itu tadi ya sudah enggak saya hiraukan, kecuali memang resmi analisanya ini dari lembaga apa, penanggung jawabnya di situ yang nulis siapa, jelas baru. Kemudian hasil komunikasi kami dengan teman yang di lokasi yang di Lumajang, memang kebanyakan mereka mengatakan untuk logistik yang berupa makanan siap saji dan lain-lain yang jenis makanan itu sudah membludak. Memang hari pertama, hari kedua ada yang mengatakan Pampers. Ketika itu ramai di medsos, 2 truk datang. Ya semacam itu. Kemudian rekomendasi dari teman Lazisnu PW, pimpinan wilayah Jawa Timur, sampai tadi malam itu yang paling yang paling dibutuhkan itu adalah tenaga medis. Tenaga medis. Iya, tenaga medis itu diantaranya, di antara yang penting-penting. Karena hingga saat ini minim sekali tenaga medis, apalagi tenaga medis yang memperhatikan warga terdampak, tidak hanya korban, orang dalam pengungsian. Ini kesehatannya juga butuh diperhatikan. Tuh. Dan yang menarik lagi, ini akan menjadikan kecemburuan. Yang butuh diperhatikan kesehatannya tidak hanya warga yang terdampak, tapi relawan itu sendiri juga butuh perhatian dari segi kesehatannya. Dan insya Allah LPBI dalam hal ini PCNO Banyuwangi sudah menyiapkan tenaga medis juga untuk yang besok kami kirim ke sana. Yang akan diwakili oleh salah satu lembaga di NU, lembaga kesehatan NU-nya. Lembaga kesehatan NU-nya. Nanti kita juga akan bahas lebih dalam Pak soal kebutuhan yang paling dibutuhkan di lokasi bencana. Kita break sejenak setelah pariwara yang berikut ini. Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan Dialog Nasional NTV. Tadi Pak Untung sempat menyinggung sedikit soal hal-hal yang dibutuhkan sebenarnya di lokasi bencana. Selain perhatian kepada korbannya, perhatian kepada korban terdampak, sebenarnya ada satu lagi relawannya Pak Munjito katanya. Dan kalau dari update, mungkin dari update BPBD sendiri, apa sih sebenarnya hal-hal yang paling dibutuhkan nih di lokasi bencana saat ini Pak Munjito? Saya ingin menyampaikan dulu ya, inilah Indonesia. Saya bangga jadi orang Indonesia. Begitu ada temannya, kesusahan ini, yang lain langsung, kita ikut gotong royong. Bisa jadi di luar negeri enggak seperti kita ini. Ya, itu patut berbangga jadi orang Indonesia. Nah, kalau ditanya apa kebutuhan di sana yang paling dibutuhkan ya, berputar lagi di kebutuhan pokoknya itu. Kebutuhan pokok lah itu nanti dipilah lagi posisi saat ini mana yang paling banyak, mana yang paling sedikit kan begitu ya. Perlu diketahui juga di sana adalah dampaknya dari gunung meletus itu berarti ada hawa panas. Hawa panas itu berarti korban-korban itu banyak yang mengalami luka bakar. Ya. Luka bakar, kebutuhan pokok dari orang-orang yang terkena luka bakar tentu adalah obat-obatan terkait dengan itu dan tenaga-tenaga medis yang terkait dengan itu. Di samping juga kebutuhan pokok terpenuhi dulu ya. Dan juga harus kalau kita ngirimkan tenaga, tentu tenaga-tenaga yang
yang spesialisasinya ke sana. Ya. Kalau perawat ya perawat yang sudah mahir tentang penanganan luka bakar. Kalau dokter ya dokter yang sudah mahir di bidangnya itu. Sehingga pas di sana. Jangan sampai kita ngirimkan tenaga ke sana tapi ternyata nggak match tuh dengan kejadian yang di sana. Gitu. Nah, kalau kebutuhan pokok ya tadi seperti itu. Jangan dilupakan bahwa kebutuhan pokok manusia bukan hanya makan, tidur dan sebagainya, tapi juga buang airnya. Nah itu kan, itu juga sangat makan perlu. Terus gak buang air kan nggak buang air, nah itu yang makanya kita sudah berkoordinasi dengan BPBD di Lumajang dan sebagainya, tentu mereka sudah memetakan itu terkait dengan WC portable-nya dan sebagainya. Jadi untuk saat ini tetap aja kita menggalang bantuan itu terkait dengan kebutuhan dasar dulu. Ya. Apa saja sudah, sembako, monggo, baju. Nah baju ini kalau dulu kita kan suka meluruskan nggak apa-apa baju layak pakai, kami nggak lagi terima karena ternyata itu justru banyak yang nggak layak pakai, ada yang sobek dan sebagainya, sehingga dikirim ke lokasi itu, ini pengalaman ya, ternyata bukan yang dipakai malah jadi sampah nanti di sana kalau nggak layak pakai. Makanya kita inginkan kalau baju sekalian baru mau nyumbang kok ya, jangan yang bekas, yang baru aja, yang baru. Tentu ini akan terpakai. Kalau udah bekas, apalagi sobek, bau, udah mereka malah definisi layak pakainya beda sebenarnya Pak Mujito. Yang sini menganggap masih layak pakai, ternyata sampai sana sudah tidak layak pakai. Ya, Oke. gitu. Kalau kawan-kawan dari LPBI yang bertahan di sana, Pak Untung, kasih update nggak ke Banyuwangi soal apa sih yang paling dibutuhkan begitu? Alhamdulillah. Kan tidak pulang-pulang sampai hari ini ya? Selalu update, Mbak. Alhamdulillah. Jadi kalau menurut mereka peralatan untuk evakuasi ini juga penting. Kita siapkan aja cangkul peralatan sederhana saja, cangkul sekop, kemudian nanti yang akan kita bawa sabun cuci, sabun mandi, ternyata barang sederhana karena mereka tidak di rumahnya sendiri, tapi di rumah saudara atau di rumah orang, ada emperannya itu. Jadi meskipun sederhana kelihatannya, sabun mandi, sabun cuci, ini butuh obat tetes mata karena debu vulkanik. Ada lagi betul apa yang disampaikan oleh Pak Sekban tadi. Salep luka bakar. Nah ini penting banget. Ini kita siapkan besok. Salep luka bakar, kemudian vitamin penambah daya tahan. Ini vitamin begitu. Ya, ini penting. Nanti juga kita sudah kita siapkan. Begitu kira-kira untuk yang yang urgent, Mbak. Dan nanti kita perlu saya sampaikan di sini, Mbak Mei. Kami besok, tepatnya tanggal 8 hari Rabu besok pagi, kami akan mengirim 14 armada yang isinya nanti logistik dan juga SDM-nya. 14 angkutan, ya 14 mobil besok, berisi hal-hal yang dibutuhkan tadi. Hal-hal yang dibutuhkan tadi, kemudian termasuk SDM yang membantu untuk bersih-bersih fasilitas umum dan lain-lain. Yang juga tadi sempat diceritakan ya Pak, yang soal trauma healing, psikososial itu ya. Itu juga diantar ke sana atau bagaimana, diterjunkan juga? Diterjunkan juga untuk psikososialnya. Kita tupoksikan kepada LKK dan juga adik-adik IPWNU. Untuk yang pembersihan fasilitas-fasilitas umum, ada teman-teman Banser, besok itu ada 10 anggota Banser pilihan yang kita terjunkan ke sana bareng-bareng teman LPBI untuk pembersihan fasilitas umum. Untuk tenaga nakesnya hingga hari ini baru kita siapkan 2 dari lembaga kesehatan NU-nya. Jadi lengkap di NU itu, Mbak. Asik ya. Jadi banyak sekali 14 armada, Pak Untung. Lumayan. Nah, ini kebetulan kita punya mobil
mobil untuk yang mobiling itu di MPC itu ada 5 ya. Yang lain itu 9 mobil itu sudah swadaya mereka sendiri-sendiri saja, Pak. Kita nggak ngasih bensin saja, tidak. Udah mereka berupaya sendiri aja, enggak tahu itu dari mana, enggak tahu sudah. Itu memang empatinya luar biasa di teman-teman kita. Makanya tadi Pak Mujito bilang bangga sekali jadi warga Indonesia ya Pak Mujito ya. Kemudian Pak Mujito, kalau misalkan masyarakat ini ingin membantu begitu, tapi pinginnya yang terpercaya saja ke BPBD begitu. Berarti bisa ya menerima, kemudian menyalurkan juga. Saya nggak mau nih ke yang lain, saya maunya ke BPBD aja deh, tapi uang begitu Pak. Iya. Begini, untuk kami BPBD itu kita sampai saat ini kita terima barang dulu. Ya. Kalau ingin, wah saya repot nih nggak sempat beli sembako dan sebagainya, ada 2 cara. Yang pertama transfer ke Basnas Banyuwangi. Nah, nanti Basnas jangan nyalurkan. 2, ini Basnas Lumajang juga membuka diri untuk transfer karena konon memang posisi saat ini sembako lagi banyak-banyaknya. Betul. Dan kalau masyarakat ingin nyumbang dalam bentuk uang dipersilakan transfer ke Basnas. Tentu kode rekening jangan sampai salah rekeningnya, nomornya harus atas nama Basnas, jangan ke Basnas Lumajang atas nama Mujito, wah gawat ini. Nanti perlu kenapa jadi kenapa rekening atas nama Mujito ya, ini bahaya. Nah berarti nomor rekening harus atas nama Basnas. Nah, itu lebih bagus, langsung pasti nyampe kalau Basnas. Kita percaya kalau Basnas. Berarti kalau kita kepengennya yang simpel aja uang, berarti kirimnya ke Basnas gitu ya Pak ya? Boleh Basnas Banyuwangi nanti pesan untuk disalurkan ke sana, atau langsung Basnas, ini membuka diri Basnas Lumajang ini. Kita terima transferan uang. Iya, gitu. Karena sampai sejauh ini kan BPBD hanya menerimanya itu bentuk barang saja. Ya. Iya. Kalau teman-teman NU ingin membantu Pak Untung, berarti kemana nih? Saya bisa kemana? Saya punya uang sekian, tapi saya males mau belanjain sembako dan yang lain sebagainya. Dan saya pasrah bongkoan ke Lazisnu. Gimana kira-kira? Ke Pak Untung lah misalnya, diarahkan kemana nanti kalau dari LPBI? Kalau ada warga yang berminat untuk berpartisipasi memberikan bantuan sana sendiri, diantarkan sendiri, kadang biaya mengantarnya dengan nominalnya tidak imbang malah lebih besar biaya pengirimannya. Ya kami himbau ya sudahlah, percayakan kepada Lazisnu di lembaga kami, nggak susah-susah, kredibilitasnya jelas, dan kapanpun update untuk laporan keuangannya kita siap. Kemudian setelah nanti barang itu insya Allah amanah, ketika kita belanjakan sesuai kebutuhan yang di sana, kebutuhan mendasar yang di sana, itu nanti akan kita salurkan Pak Sekban. Itu nanti penyalurannya tidak kita berikan langsung ke warga. Emang kita siapa? Kita tidak tahu warga di sana. Karakternya seperti apa kita tidak tahu. Kita langsung serahkan kepada pos bersamanya Bapak. Jadi didata di teman-teman BPBD setempat, didata di sana, masuk di sana. Ya sudah kita selesai. Ya kalau kita turun sendiri, kita berikan sendiri, ingin cari bendera-bendera sendiri, di satu sisi setelah kita kasih, nanti pihak lain ngasih lagi juga double, kan double repot nih. Nah kalau dalam manajemen bencana seperti itu, kita berikan bantuan itu kepada pihak yang posko utamanya lah, pihak yang paling mengerti lah itu, yang paling tahu kebutuhan aslinya itu apa sih. Dan yang menarik lagi nanti Pak Sekban, kami juga itu sering kami lakukan. Alhamdulillah lembaga-lembaga lain itu jarang yang untuk memandang itu. Sederhana, ketika mereka rumahnya rusak, otomatis peralatan dapurnya hancur Bapak. Itu nanti kita bawakan Bapak, wajan, apa itu kita bawakan udah. Iya karena banyak yang peralatan kirim dapur itu. Bukan alat masak, kirim bahan masak misalkan tuh nggak ada yang kirim alat masak ya sama saja. Nanti kita yang nyiapkan gitu Pak, peralatan dapurnya, nah kita siapkan itu. Kirim mie tapi pancinya nggak ada, sama dibungkus aja minyakan. Dandang pakai jebor apa itu penting banget itu. Jebor kata Pak Untung nih. Sederhana kelihatannya.
sewur. Berarti itu kita bawa dana-dana yang masuk ke Lazis itu nanti akan dialokasikan sesuai dengan data yang dikirimkan dari teman-teman di Lumajang itu ya, Pak? Kebutuhannya apa, dibelanjakan itu? Iya, dibelanjakan itu. 14 armada itu nanti isinya berarti kebutuhan semua? Enggak. Kebutuhan pokok? Ya ada kebutuhan pokok dan orangnya. Dan orangnya, SDM-nya gitu. Tenaga medis? Tenaga trauma healing atau psikososial itu, kemudian tenaga untuk bersih-bersih fasilitas umum, ya, barang di situ sudah. Oke. Dari BPBD, dari Pemkab sudah mengirimkan tenaga medis, Pak Mujito? Posisi saat ini 4 tenaga medis yang kita kirim ke sana. Dari Tagana itu ada 10 orang, BPBD sendiri 5, seperti itu yang kita kirimkan. Jadi ya kembali lagi, ini bencana ini ya tidak kita harapkan, tentu kita harus saling bantu, yaitu tadi saya bangga jadi orang Indonesia. Harus saling bantu, sudah di masa pandemi, kemudian ada bencana juga. Luar biasa pokoknya kita ini, artinya masyarakat tuh begitu antusiasnya ya, betul, apalagi ada teman-teman dari Lazisnu, LPB apa? LPBI. Saya lupanya punya masuk. Padahal satu rumpun kita ini. Satu rumpun padahal. Berarti Pak Mujito, kalau BPBD sendiri tidak membuka rekening untuk penyaluran dana, sampai saat ini dipusatkan ke Basnas? Nanti kita kaji kembali, apakah memang perlu itu. Tapi secara regulasi kami itu hanya boleh menerima bantuan dasar. Bantuan dasar saja. Memang itulah yang diperlukan oleh masyarakat. Betul. Ya, bukan kami menolak dan sebagainya, tapi kita harus menyediakan kebutuhan dasar mereka. Yang kita kasih ya kebutuhan dasar itu. Kalau uang kami belum sampai saya belum. Ya. Jadi bisa direkomendasikan ke Basnas tadi ya. Uang langsung saja ke sana. LPBI bisa ke Lazisnu langsung. Baik, nanti kita akan sambung lagi Pak Untung, Pak Mujito. Kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Dialog Nasional NTV, masih bersama dengan Pak Mujito dan Pak Untung. Ini terakhir nih Pak, tadi kita sudah bahas banyak sekali, mulai dari penggalangan dana fundraising yang penumpang gelap lah, kemudian soal kebutuhan dasar yang dibutuhkan di sana lah. Harapannya Pak Mujito, untuk korban sendiri, kemudian untuk bencana ini, dan untuk oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab sendiri yang menggalang dana tapi tidak disalurkan ke yang berhak, harapannya seperti apa? Begini Mbak, kami BPBD siap menampung bantuan untuk disalurkan ke lokasi bencana, ke masyarakat yang membutuhkan. Bantuan yang kami tampung berupa bantuan-bantuan kebutuhan dasar. Ya. Harapan saya bagi teman-teman relawan yang sedang berjuang istilahnya ya, mencari dana di masyarakat, tolong itu dipertanggungjawabkan dengan baik ya, dikelola dengan baik, disalurkan ke yang benar-benar kena bencana. Jangan sampai menyalahgunakan kepercayaan masyarakat kepada kita yang sudah memberikan, walaupun sedikit, 1.000, 2.000 dan sebagainya, kalau ditumpulkan menjadi banyak. Kalau masyarakat sudah menyumbang keinginannya itu ke sana, kemudian tidak nyampe sana, tentu akan mengecewakan banyak. Ya, dan itu hubungannya dengan yang di atas ya. Saya harap teman-teman benar-benar bekerja dengan baik, mentaati
aturan dan sebagainya. Terima kasih Pak Mujito. Pak Untung masih sama pertanyaannya, harapannya untuk korban terdampak, kemudian untuk bencana erupsi ini, dan untuk oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang menggalang dana tapi tidak menyalurkan ke yang berhak. Bagaimana Pak Untung? Harapannya untuk yang saat ini terkena musibah, apapun ini sudah takdir Tuhan, sudah takdir Allah, bersabar, jalani hidup kembali dengan normal wajar. Kemudian untuk yang kebetulan punya kelebihan rezeki yang tidak terdampak musibah, bisa membantu mendonasikan tenaga, pikiran ataupun harta bendanya. Kalau harta benda kami himbau untuk disalurkan ke lembaga-lembaga yang memang jelas kredibilitasnya, lembaga-lembaga yang resmi, yang legal. Dan untuk teman-teman yang dalam tanda kutip melakukan hal-hal mencari kesempatan pada situasi bencana seperti ini, ya mohon segera kembali sadar dan memang salurkan apa yang dia dapatkan kepada yang memang membutuhkan. Oke. Ada lagi yang menarik, Mbak. Ini LPBI ini atau PCNU Peduli Semeru ini untuk pengiriman besok itu adalah pengiriman yang pertama, Pak Sekban. Untuk pengiriman yang pertama 14 mobil itu nanti akan disusul pengiriman bantuan yang kedua insya Allah hari Sabtu. Dan selanjutnya LPBI akan selalu update di sana, akan selalu standby di sana untuk mendampingi masyarakat lebih pada trauma healing. Karena Bapak di trauma healingnya ini kadang ada kelompok-kelompok tertentu yang kurang bertanggung jawab, akidah dimasukkan, ini fatal banget. Seolah-olah dia benar-benar mendampingi di sana, padahal ada misi di balik itu. Ini yang harus kita waspadai. Okay. LPBI NU di garda terdepan untuk yang itu. Oke, terima kasih Pak Mujito SKMMK Sekretaris BPBD Banyuwangi sudah hadir. Pak Untung Hermawan, terima kasih banyak Ketua Lembaga Penanggulangan Bencana dan Iklim dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama. Terima kasih banyak sudah hadir. Pada intinya kalau ingin fundraising, penggalangan dana bisa langsung ke rekening-rekening yang sudah dipercaya. Kalau BPBD merekomendasikan Basnas, LPBU merekomendasikan Lazisnu. Baik, terima kasih pemirsa untuk Anda yang sudah menyaksikan Dialog Nasional NTV dengan tema upaya pemusatan bantuan korban erupsi Gunung Semeru. Terima kasih banyak, salam sehat selalu. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya.